pada sore hari ini kita akan mulai kembali ibadah Sabtu Ceria online kita. Untuk itu kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadiratmu menyembahmu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang dalam surga, terima kasih banyak karena pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah menyatukan kami lagi ya Tuhan, untuk dapat berkumpul walaupun masih secara online. Tapi kami tetap satu hati ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkailah Tuhan dan pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi, setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujudkan nyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena sampai detik ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul dan melaksanakan ibadah Sabtu Ceria online kami pada hari ini ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar bantulah kami ya Tuhan, agar supaya dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Karena kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan butuh yang namanya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dari kecil kita sudah harus diajarkan dididik dengan kebenaran firman Tuhan, agar nanti kita kelak besar, adik-adik Sabtu Ceria semua yang ada bisa bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kisah tentang seorang raja yang sangat diurapi oleh Allah. Siapakah nama raja itu? Raja ini adalah raja yang sangat kaya. Ayo, siapa yang sudah tahu ini adalah raja siapa? Ayo. Ya, ini adalah Raja Salomo. Puji Tuhan. Siapa yang kenal Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang sangat dipakai oleh Tuhan. Kita sudah banyak ya mendengar tentang cerita Raja Salomo, bagaimana Raja Salomo ini sangat disayang sama Tuhan, karena Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita buka semuanya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-3 dan 4. Kita bacakan. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayatnya yang keempat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Allah, Tuhan Allah ini memberikan Salomo satu kesempatan untuk
meminta sesuatu. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ada yang mempunyai kerinduan dalam hati. Kakak dan adik-adik semuanya tentunya mempunyai satu kerinduan untuk meminta kepada Tuhan, entah kita diberikan kesehatan, entah kita diberikan kekuatan sama Tuhan, orang tua kita diberkati, kita menjadi pintar, kita dapat juara, kita jadi berkat buat orang-orang. Itu semua yang kita rindukan. Terlebih kita takut sama Tuhan, kita setia, kita berpegang sama kebenaran firman Tuhan. Itulah yang diberikan Allah kepada Salomo. Kita lanjut pembacaan kita. Ayatnya yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Jadi ayat daripada Raja Salomo ini hidup berkenan sama Allah, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayatnya yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Puji nama Tuhan. Bagaimana Raja Salomo ini sangat segan sama ayahnya, karena Raja Salomo ini masih muda ya. Kalau Daud ayahnya itu sudah berpengalaman tentang memimpin satu bangsa, memimpin satu kerajaan, yaitu namanya kerajaan Israel waktu itu, saudara. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengetahui bagaimana ayat ini sangat panjang ya, ceritanya sangat panjang. Tetapi intinya di sini ketika Tuhan Allah memberikan Salomo kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang Salomo minta? Salomo tidak minta apapun. Salomo hanya minta dia memberi Allah, supaya Allah itu memberikan hikmat kepada Salomo. Untuk apa hikmat itu? Untuk dia pakai untuk memimpin kerajaan bangsa Israel yang ada. Hal yang harus kita pelajari dari kisah ini, adik-adik, bagaimana Raja Salomo tidak mementingkan diri sendiri gitu. Karena Raja Salomo meminta hikmat agar dia bisa mengatasi segala masalah persoalan dalam bangsa itu. Kita tahu ada cerita yang 2 orang perempuan yang mengandung, dan satu perempuan anaknya mati, dan dia mengambil anak yang satu yang dari perempuan satu. Raja Salomo itu menyelesaikan masalah ini dengan penuh kebijaksanaan. Dia mempunyai hikmat yang sangat luar biasa, sehingga bangsa Israel itu sangat takjub melihat hikmat yang daripada Salomo, karena dia mampu mengatasi masalah 2 orang perempuan ini dengan sungguh luar biasa. Itulah yang diminta oleh Raja Salomo, adik-adik yang kasih. Bagaimana kita itu jangan mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita harus peduli sama keluarga kita, orang lain, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita. Itulah yang dilakukan Raja Salomo. Puji Tuhan, itu yang pertama. Jadi hal yang pertama yang harus kita ambil dalam kisah ini, bagaimana Salomo mewakili rakyat bangsa Israel untuk dia meminta hikmat kepada Allah. Karena hikmatnya Allah, kebijaksanaan yang Allah berikan itu sangat luar biasa, sangat berbeda. Masalah persoalan kita bisa kita dapat selesaikan. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua,
Yang kedua adalah bagaimana Salomo itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia itu sangat bersandar kepada Tuhan Allah. Dia itu sangat berpegang kepada Tuhan Allah. Karena dia tahu Allah yang ayahnya sembah, Allah yang bangsa Israel sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sanggup melepaskan semua masalah dalam diri mereka. Itulah yang Salomo rasakan. Kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak, adik-adik Sabtu Ceria yang ada, bagaimana kita itu harus berpegang, sangat bersandar sama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, saudara. Puji nama Tuhan, bagaimana benaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita pada sore hari ini. Biarlah adik-adik lagi setia untuk mengiring akan Tuhan, lebih sungguh-sungguh untuk mengikuti Sabtu Ceria yang ada. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan akhiri doa kita pada ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada sore hari ini Kau boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan, menjadi Tuhan pegangan untuk kemudian hari. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan Sabtu Ceria yang ada, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, orang tua mereka Tuhan. Kau Engkau selalu berikan kekuatan, selalu kesehatan, kemampuan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, mereka menutup semua rangkaian ibadah. Buat teman-teman kami juga yang belum menyaksikan video ini, mari Engkau berkati kehidupan mereka, selalu ingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup segala rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kami menjelaskan doa kami hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan.